Ah, baru. Nah, halo Pak Iwan. Ini udah kelihatan, tapi masih langitnya aja. Left ya. Ini left. Left ke kiri kan? Pak Des. Yuk, siap. Nah, cantik nih Itu Pak Des. Nah, itu dia. Tapi aku lihat lagi Assalamualaikum. kok Gimana? kurang ini ya. Kok kurang apa ya? Terang. Terang. Iya ya. Terang lah. Pak Iwan keren. Ah, udah Keren, banyak Pak nih Des. kawan-kawan. Ah. Mantap. Jadi aku bisa terima Iyalah. itu ya. Pertanyaannya tuh aku nunggu dari Pak Ades saja berarti ya. Kita introduce dulu ya ke teman-teman ya. Kita introduce dulu ya. Assalamualaikum rekan-rekan. Malam hari ini kita mau bincang-bincang sepak bola nih bareng sama Pak Iwan, teman saya, pelatih. eh, Kalau menurut saya sih pelatih yang paling top di Indonesia. Ya, punya segudang pengalaman dan yang penting sejalan. Kita punya visi dan misi yang sama untuk membangun sepak bola Indonesia. Iwan yang saya tahu adalah pelatih yang punya integritas tinggi, dia nggak bisa diintervensi. Mungkin dari itu kita cocok ya Pak Iwan ya. Cocok insya Allah. Nah, itu dia. Walaupun kita punya yang ya dalam tanda kutip ya nggak. Ini banyak teman-teman Pak yang udah ngelihat apa live kita. Pak Iwan gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik nih Coach Hadi. Iya. Ya, Iya. kita kangen nih udah ketemu selama pandemi kita udah nggak ketemu Udah nih, udah udah lama ngopi nggak duduk ngopi bareng ya kita ya. ya, nggak ngopi bareng kita ke lapangan juga ya sekali-sekali. Jadi sekali. Iya. Kegiatan apa aja nih Pak Iwan selama pandemi? Ya banyak di rumah sih ya, banyak di rumah. Tapi memang hikmah dari pandemi ini adalah di mana akhirnya kita banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya belum kita selesaikan, pelan-pelan kita selesaikan sekarang nih Pak Ades. Iya, iya betul. Yang ngerjain salah satunya adalah ingin menyempurnakan kembali kurikulum kita di lesson seperti itu. Iya, cocok. Oh. Betul Pak Iwan. Memang kalau kita urut-urutkan masih banyak ya PR kita Pak Iwan ya. Makanya Pak Ades, makanya nih perlu duduk bareng Pak Ades nih, karena Pak Ades yang Kan, IT. ya, Pak Iwan karena kemarin banyak juga teman-teman udah nanya tuh, coach kapan nih ada di license lagi di Iya. Banda Aceh? Kan kita kan udah tuh kemarin. Nah, Dan jadi dengan ya mudah-mudahan kita dapat cepat dapat izin Pak Ades, cepat dapat izin sehingga ya, kita bisa running ya. Kita coba lagi berjalan dengan program kursus di license. Apalagi iya, saat ini satu yang mungkin teman-teman pelatih juga harus tahu, di mana kemarin kita sempat porak-poranda. Kalau saya bilang iya. itu sebelumnya kita Pak Ades juga tahu itu sempat porak-poranda dengan hadirnya Mr. Bader itu duduk di bagian tekniknya kita, di bidang tekniknya kita PSSI, sehingga
dia mencoba untuk kembali merombak kurikulumnya kita yang sudah ketahuan mendapat pengakuan dari AFC, yaitu Villanesia. Betul, Nah, betul. saat ini Pak Ades, Mr. Badir itu sudah tidak di posisinya lagi, tapi sama PSSI dia hanya dipakai, difungsikan sebagai instruktur A-license dan pro-license nanti. Nah, terus kemarin kita kebetulan ada rapat, ada meeting instruktur, meeting online. Kemarin Ya, akhirnya semua sepakat untuk kembali ke kurikulum Villanesia, tapi kebetulan kemarin saya juga ngusulin kepada dirteknya kita yang baru, yaitu Coach Rafli menggantikan Danurindo. Salah ya, satunya adalah penyempurnaan, Pak Ades. Penyempurnaan ya, daripada kurikulum Villanesia, di mana yang kita rasakan itu memang agak sedikit higher, agak sedikit ya, tinggi. Kita coba lagi turun sedikit ke bawah dengan memasukkan materi-materi basic skill, ball mastery, tapi tidak terlupakan kita juga di situ menentukan dari masing-masing aspek teknik harus kembali ada coaching point, ya. seperti itu, Pak Des. Iya. Syarat saya seperti Mudah-mudahan, itu. Mudah disetujui dan kita akan membuat satu kurikulum lagi penyempurnaan daripada Villanesia. iya benar Pak Iwan. Mudah-mudahan Mr. Bader ngelihat live kita malam ini Pak Iwan. Ya, jadi memang makanya saya senang kita kita selalu bekerja sama bahwa kita belak-belakan aja ya bicara Pak Iwan malam ini. Iya, begitu Pak Karena Des. kita free, kita nggak harus melakukan laporan-laporan yang rekayasa, ya nggak? Betul. Panjang kita laksanakan kursus, waktu seminggu terasa kurang, ya nggak Pak Iwan? Ya, sebenarnya. Kita berikan materi ke anak-anak, ke peserta, tapi masih ada aja yang saya nggak usah sebutkan di mana daerahnya, masih ada tuh yang rekayasa mengenai hari kursus, ya nggak Pak Iwan? Nah, itu salah satu yang kendala. Terus terang aja lah, yang macam seperti kemarin ada kursus yang kebetulan saya tidak bisa menggantikan saya tepatnya di, jadi dalam kesempatan ini juga barangkali Agak kita bisa. buffering. Halo, Pak Des. Halo Royan Arif. Ya. Ya, tadi agak terputus dari Pak Iwan, jaringan kali ya. Ya, maaf, saya lihat juga gitu, agak buffering ya. Iya. Nah, jadi Agak buffering. seperti kursus di Langsa kemarin, itu juga kemarin udah saya sampaikan ke federasi bahwa kursus yang mestinya dilakukan 7 hari, kenapa di Ya, situ hanya betul. bisa 4 hari? Tapi, Nah, itu gimana? nah ya itu, tapi kembali lagi kepada PSSI, mereka menerima laporan, tapi akhirnya nggak ada apa ya, saya lihat, karena mestinya di situ jujur aja macam coach si Safrianto, dia yang sebagai instruktur waktu itu mestinya dapat sanksi, Iya, iya, tapi iya. sih tidak melakukan itu. Ya itu kembali lagi kepada integritas daripada federasinya kita. Sulit Pak Ades. Jadi ini pekerjaan berat dari kita. Macam Pak Iya, Ades tahu, saya ini sendirian untuk selalu meneriakkan ketidakbenaran ini. Tapi betul memang Pak Iwan. dengan segala risiko, Pak Ades. Ya, ya. Makanya saya senang kalau mendampingi Pak Iwan kursus. Kita tidak hanya berbagi ilmu, tapi yang paling penting integritas kepada sesama pelatih, ya kan? Integritas. Justru kalau pelatih nggak punya integritas, sama aja dia punya skill bagus, punya pun tapi masih suka rekayasa, nggak akan maju sepak bola Indonesia. Setuju. Saya seperti itu. Ya, karena integritas itu kan artinya jujur pada komitmen. Betul. Ya kan? Ya. Pada saat misalnya kita sebagai coach, kita berkomitmen sebagai coach,
apa komitmen daripada tuntutan daripada seorang coach. Salah Iya, iya, satunya iya. yang saya lihat ya, Mm-mm. kebetulan saya putra Aceh yang tapi sudah lama meninggalkan Aceh, dan Iya, alhamdulillah sekarang saya kembali ke Aceh gitu ya. Saya iya, iya. melihat masih banyak di Aceh ini yang harus dirubah dari sikap teman-teman pelatih, teman-teman coach yang ada di Aceh adalah jiwa subjektivitas. Sampai Iya, kapanpun iya. kalau kita subjektif melihat satu permasalahan, apalagi di sepak bola, Iya. kita sama seperti halnya kita tidak berbuat apa-apa di sepak bola. Jadi Iya, artinya iya. kalau kita mau maju, tuntutan pertama adalah objektif. Itulah Des. Menurut saya, itulah Iya, integritas. iya, Integritas betul. jujur dalam komitmen. Iya. Memang saat kita komitmen dengan apa yang kita lakukan, memang banyak berbagai risiko, Pak Iwan. Ya, yang saya lihat masih banyak teman-teman kita yang dengan risiko itu, Pak Iwan. Jadi Pak Ades tahu, kok citra integritas kita ingat ini, makanya saya selalu pakai ini Pak Ades di baju saya. Iya. Nah, Nggak, kalau orang Aceh bilang kalau nggak Jerman pulang peng, ya nggak? Jerman adalah lambang integritas Pak Ades. Kita lawan Pak Iwan. Kalau saya Italia, kita harus musuhan. Pak Iwan Iya. saya kalahkan 2006 di semifinal. 2006 Pak Iwan, ya. ya 2006. Pak Iwan, Ya. saya nih pengen, ini kan banyak nih kawan-kawan kita yang nonton live ini kan. Iya. Mereka udah lihat kan. Memang idenya si adminnya Jong Aceh, Mm-mm. dia kemarin DM saya, dia bilang, ya aku kan dipanggil ayah kan, keturunan dari Pak Iwan juga, Iya. ya kan. Panggil ayah sama semua pemain, jadi aku juga semua anak-anak manggil aku ayah, termasuk admin dan lain-lain. Jadi dia Iya. bilang, ya kita buat live lah, ini kegiatan kurang sama ayah bareng sama Coach Iwan. Oh boleh, aku bilang. Aku bilang nanti aku sampaikan. Ya keluarlah ide ini. Jadi banyak teman-teman juga yang DM, yang WhatsApp, nanya kapan nih live-nya, aku pengen, udah kangen nih sama Coach Iwan. Ya mungkin aku mau sedikit bertanya nih. Banyak yang sebut, kalau orang nggak tahu ya, yang sebut Coach Iwan penuh kontroversi atau apapun. Ya, tapi di mata aku enggak. Mm-mm. Coach Iwan sedikit menyampaikan apa sih sebenarnya yang mereka sebut Coach Iwan itu kontroversi. Karena menurut aku nggak kontroversi. Kalau ada orang bertanya ke aku selalu bilang Coach Iwan itu tidak kontroversi. Dia selalu menyampaikan apa yang dia yakini benar. Ya, Coach Iwan bedanya dengan pelatih lain. Mungkin pelatih lain akan pura-pura menyembunyikan sesuatu, tapi Coach Iwan yang aku ingat dia pernah punya statement kalau ya diem aja dengan keadaan sepak bola ini Indonesia sekarang, berarti ada yang salah. Benar nggak, Setuju. Coach Iwan? Coba Iya. cerita sedikit. Ini seru nih. Jadi enggak apalah, karena saya juga senang begitu kemarin Coach Adik bilang bahwa kita ngobrol-ngobrol live. Karena saya Iya, pikir inilah wadah kita untuk berbagi. Mudah-mudahan iya. ini bisa menjadi satu ibadah, gitu ya. Amin, Tapi amin. apapun yang kita bicarakan, Coach Ade, ini psikologis, psikologis. Iya, Apapun yang kita bicarakan pada saat pendengar atau netizen atau apapun lah yang namanya, yang melihat live ini, kalau dia tidak yakin sama kita tentang kapasitasnya kita sebagai orang yang berbicara di sini, ya iya, kita berbicara sepak bola. Kalau dia tidak yakin, akhirnya apa yang kita harapkan untuk berbagi itu semuanya jadi sirna. Jadi iya, iya. artinya semua orang yang masuk ke dalam live-nya kita ini, semua orang harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan insya Allah itulah rekomendasi, ya, knowledge yang update, yang terbaik yang dibutuhkan untuk para pelatih saat ini. Itu dulu, keyakinan itu Betul. dulu.
Oke, sekarang bagus. Ada pertanyaan tentang kontroversinya saya. Jadi kemarin insya Allah di vlognya Ricky Nelson juga udah ngupas, insya Allah dalam waktu dekat juga terbit, bisa buka YouTube, karena itu juga pertanyaan dari seluruh Indonesia tentang kontroversinya Coach Iwan Setiawan tuh. Insya Allah nanti Ya, Pak Adib juga bisa buka, mungkin 2-3 hari ke depan itu udah buka di ya, tentang mari. kontroversi. Jadi banyak media yang mengupas tentang kontroversinya saya, salah satunya adalah kalau teman-teman juga buka di YouTube itu sepak bola Indonesia lensa apa? Lensa olahraga. Lensa olahraga itu terbitan April tahun Oh, berapa? itu Ada Trans TV. Ya. ya, Galeri sepak bola. ya galeri sepak bola Indonesia Ya, bisa galeri sepak dibuka bola. itu tentang profilnya saya yang Ya, dimana diumpamakan bahwa di belahan Eropa ada Mourinho, terus di Indonesia diumpamakan ada saya. Memang buat saya itu terlalu berlebihan lah ya, karena biar ya, ya, bagaimanapun kita tahu bagaimana besarnya Mourinho. ya, ya. Nah, tapi kembali ke kontroversi, sama yang seperti Coach Sadik bilang, saya Ya, kadang bingung, termasuk di profilnya saya itu saya sampaikan, sekarang saya tanya sama teman-teman pelatih, yang ya, semuanya berpartisipasi di dalam live ini. Sekarang ya. saya tanya sama teman-teman, apakah sepak bola Indonesia udah benar? Iya, Gitu. iya, iya. Itu dulu. Ini awal dari kita ngomong. Apakah menurut kalian benar? Pertama, benar dalam sisi Ayo, apa? Teknis, ya. ada yang Teknis jawab nggak? ya, boleh nanti. Ya, dalam sisi teknis, bagaimana pembangunan youth development di Indonesia, Iya, ya kan? iya, Sekarang iya. tambah lagi bagaimana pada saat kita di klub, bagaimana tatanan manajemennya kita, bagaimana edukasi kepada supporter-supporter yang ada di Indonesia, banyak yang Iya, terlibat. benar. Karena Iya, komitmen PT Liga di dalam menegakkan satu regulasi, semua saling iya, terkait, semua saling terkait. Bagaimana apakah PSSI punya integritas yang kuat sebagai induk organisasi yang harusnya membeli PT LIB yang sebagai pengelola Liga Indonesia, gitu iya, ya. iya. Banyak yang terkait. Nah, Pak kesimpulan Iwan, itu, ya, ya. Sebelum dilanjut, ada tuh salah satu coach kemarin ikut kurs AFC sama aku. Itu yang ya, Rafiq itu, Rafiq. Nah, oke, dia itu kemarin sama aku, dia kebangsaan dia orang asing Pak Iwan. Dia udah lama di Jakarta di Asian Soccer School sekarang. oh, Dia dari Syria. ya, Nah, dari Syria. tadi, Ikut. Nah, dia tadi dia nulis barusan pertanyaan yang berat Coach Iwan katanya. Apakah ya, sepak bola ini sudah benar? iya, Nah, itu. oke, Coach Rafiq, assalamualaikum. Nah, Eh, itu disapa tuh Rafiq sama Ya, Coach Iwan. senang Coach Rafiq bisa bergabung di sini. Insya Allah nanti suatu saat saya di Jakarta kita duduk ngopi bareng, kita bicara about football. Rafiq. Nah, Rafiq Iya, itu salah satu coach di Asiana Soccer School Pak Iwan. oke. Ya. Nah, Ya, oke lanjut Pak Iwan. ya Lanjut lanjut Pak Iwan. ya. Ya. Jadi tadi sebentar Ya. saya udah memaparkan sedikit tentang tatanan. Bagaimana gambaran umum sepak bola Indonesia yang harus dibenahi dari sisi teknis, dari sisi manajemen, termasuk kalau kompetisinya kita bagaimana edukasi terhadap supporter-supporternya kita. Nah, Iya. sekarang kontroversi. Saya sampaikan di profilnya saya itu, saya bilang, kalau misalnya teman-teman sepakat, apa yang saya poin demi poin tadi yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah, oh ya, ternyata Indonesia belum betul. Nah, Iya. kalau kesimpulannya belum betul, saat saya duduk, ya, saat saya menjadi pelatih, duduk di top level sepak bola Indonesia, katakanlah Liga 1, saya bilang, kalau saya tidak ribut dalam kondisi yang sepak bola di mana kalian sama-sama setuju ini sepak bola nggak benar, kalau saya anteng-anteng aja, artinya ada yang salah sama diri saya. Setuju. Iya, betul kan Pak Ades?
Ini Ya, sama betul. seperti teman-teman. Apa kesimpulan kalian? Saya balikin sama kalian. Tapi kalau misalnya kesimpulannya, oh sepak bola Indonesia udah rapi kok coach, rapi, bagus. Saya selalu dianggap kontroversi. Berarti di situ ada yang salah dengan saya. Iya, Tapi iya, kalau iya. sama-sama sepakat sepak bola Indonesia udah nggak benar. Sekarang saya meneriakkan ketidakbenaran itu, Iya, dianggap kontroversi. Banyak kasus. Pada saat saya iya, dibully di Indonesia, saya dibilang nasionalnya Indra Safri kalah. Saya iya, iya. diminta bagaimana peluang tim Indra Safri pada saat itu kejuaraan saya lupa, Iya, tapi iya. juga ngikutin bahwa akhirnya saya dibully satu Indonesia. Saya bilang bahwa Oh, Indonesia tidak menang dari Vietnam dan Thailand. iya, iya, betul, betul. Saya katakan itu, ya. Indonesia tidak akan menang daripada Vietnam dan Thailand. Jadi seperti ini Pak Ades. Mudah-mudahan kelihatan ini. Kalau kita Silakan komen. Ya, ya, sepak silakan. bola, Baik, baik. Mm-mm. ya, sepak bola, kelihatan Pak Ya, Ades. ya, kelihatan Pak Iwan. Ini penggabungan daripada unsur di sini fisik, Ya, ya. Ini teknik taktik, ya. Atau kalau kita di top level, kita di sini kita sebut dengan tactical, ya, tactical. ya kan? Di sini Ya. adalah mentality, Mm-mm. ya, seperti ini. Nah, tapi yang sesungguhnya fisik, ya, Mm-mm. plus tactical ini ada di dalam karena pembungkusnya ini, ya, Ya, pembungkusnya inilah adalah mentality. ya. Salah Nah, mental. Betul. mental Pak Ades. Jadi sebenarnya ini berangkat dari rumusan ini saya bilang. Ditanya Wartanot itu saya lagi melatih Persebaya ya, kalau nggak salah. Saya bilang Indonesia tidak akan menang dari Vietnam dan Thailand. Iya, Masalahnya ini adalah faktor mental yang membuat kita tersandung sama mereka. Karena sehebat apapun fisik yang kita punya, sehebat apapun taktikal yang dibangun oleh pelatih, kalau tim ini tidak punya mentality yang hebat, itu betul. akhirnya tidak maksimal. Ya, Nah, pada saat itu, padahal saya baru pulang dari Vietnam, saya belajar MA instructor di Vietnam, iya, di mana Pak Ades, kami bekerja dengan anak-anak usia 16 tahun dari Danang Academy, elit iya. akademi di sana. Fokus mereka hebat ya Pak Iwan ya. Fokus luar biasa Pak Ades. Jadi kadang-kadang kita malu sendiri karena kadang-kadang kita pelatih kan dituntut sama instruktur harus sedikit ada humor lah, ada kita bawa pemain bercanda Ya. ya. Ah, Nah, pemain Indonesia kan mudah, kita ajak bercanda mereka tertawa. Tapi anak Vietnam susah Pak Ades. iya. Mereka fokus ya mata. Mereka fokus, dia lihat kita, dia ikut apa yang kita mau. Sampai saya dipanggil sama instrukturnya waktu itu, elite instructor dari Vietnam. Ah, Elite instructor dari Iran. Teman-teman iya. boleh buka, dia elite instructor di FIFA juga, namanya Mr. Morteza. Oh, oh iya Mr. Morteza yang kemarin aku Mister, lupa belum. Aku masih lupa nanya nomornya kemarin. Nanti iya, aku tanya sama Badi, suruh minta nomornya Mr. Morteza. ya Dia ada bilang, sama. Ah, Iwan, di negara kamu, what do you think about young players in Vietnam? Dia tanya. hmm, Aku bilang hebat sekali Mr. Morteza. Iya, di negara kamu pemain-pemainnya seperti ini enggak? Dalam hal mentality ya, dalam hal fokus, ya, dalam hal kerja keras mereka dalam mengikuti kita selama 2 minggu. Mereka ya. 1 jam sebelum acara kereta kita, mereka udah duduk di lapangan dengan seragam yang hebat, diantar dengan bis yang bagus, Iya, profesional, Pak. Nah, iya, terus iya. aku bilang Mr. Morteza, di negara saya nggak seperti ini. Terus dia bilang, Mr. Morteza bilang, kau Iwan, kau percaya saya, ini Vietnam ini punya future yang hebat, punya masa depan yang hebat di sepak bola Asia. Benar. Nah, nggak lama pulang dari Vietnam, itu yang saya datang
ada wartawan menanyakan soal peluang timnya Indra Safri, saya bilang berat. Iya. Akhirnya saya dibully Pak Ades, saya dibully, dianggap bikin statement yang kontroversi. Padahal alhamdulillah pada pertandingan itu akhirnya Indonesia ketemu Vietnam dan kalah Pak Ades. Dan habis itu ketemu lagi sama Thailand. Jadi dua negara yang saya sampaikan itu bahwa kita berat lawan Vietnam dan Thailand. Dua-dua negara itu pertemukan timnya Indra Safri dan kalah. Makanya saya bilang sama teman-teman wartawan, pada saat pembuktian ya apa yang saya sampaikan benar, kenapa kalian tidak mengekspos lagi bahwa Coach Iwan benar? Kenapa kalian terkesan kurang fair ya teman-teman wartawan ya? Ya, kalau boleh jujur itu Pak Ades. Makanya saya bilang, nah itu kontroversi yang bagaimana statement-statementnya saya, banyak lagi. Gitu juga dalam saya pegang Persebaya, saya ribut dengan supporter bonek. Ya, terus juga kejadian dengan yang rumahnya saya sendiri, boleh dibilang seperti itu, Borneo FC. Ya, tim yang saya merasa bahwa ini adalah, saya adalah bahagian daripada keluarga tim ini. Nah, semuanya kalau teman-teman lihat berbeda. Coach yang di demo oleh supporter, Pak Ades lihat, coach yang di demo oleh supporter adalah pada saat coachnya itu membawa tim ini udah di bawah. Itu. Tapi itu di sama saya Pak Ades, saya ribut sama bonek dalam kondisi yang dimana Persebaya baru habis juara di tangan saya Piala Dirgantara, kompetisi turnamen pramusim. Iya betul. Ya, baru satu pertandingan saya draw di kandang, saya dihujat. Karena sebelum lucunya lagi Pak Ade, sebelum kompetisi udah ada di medianya mereka, di internalnya mereka, namanya emosi jiwaku kalau nggak salah saya. Itu yang memang sudah berbahasa yang minor terhadap saya. Bagaimana mungkin makanya saya diprotek oleh manajemen Jawa Pos, karena jujur aja saya ketemu manajemen yang hebat pada saat itu, termasuk salah satunya Pak Asrul Ananda ya dari Jawa Pos. Mereka katakan kepada bonek, kenapa kalian, saya bingung, Coach Iwan udah memberikan sesuatu untuk kita, tapi kalian menghujat beliau. Nah, jadi ini yang dianggap abis itu kontroversi. Tapi saya pikir ya itulah saya. Iwan is Iwan. Iwan adalah Iwan, Pak Des. Ya, good Pak Iwan. Jadi mungkin yang beberapa teman-teman kita, rekan-rekan coaches, para pemain muda juga banyak yang lihat live kita ini. Mulai sedikit kebuka lah dengan sosoknya Coach Iwan. Ya, yang selama ini mereka tahu, oh iya kontroversi bla bla bla. Ternyata memang menjadi seorang pelatih yang penuh integritas itu udah. Dalam artian saat kita sudah mulai tidak mempertahankan integritas kita, akan banyak hal-hal yang merintangi kita, banyak Pak Iwan, ya kan? Di antaranya ya itu tadi, banyak yang anggap kita suka ngelawan, suka menyampaikan hal-hal yang ya, dalam tanda kutip negatif, padahal kita hanya menyuarakan kebenaran. Ya. Itu Pak Iwan. Jadi satu tambahan lagi. Yang jelas dengan sikap demi sikap, ya kontroversi demi kontroversi yang saya buat, yang orang bilang kontroversi. Saya tahu konsekuensinya dari yang orang anggap kontroversi ini. Ya, jadi misalnya saya adalah saya. Setiap apa yang ingin saya sampaikan, saya tidak filter. Apa yang terbaik menurut saya akan sampaikan itu. Walaupun itu mungkin tidak nyaman di petinggi-petinggi sepak bola Indonesia. Katakanlah yang duduk lagi yang di PT Liga, ya, karena memang apalagi teman-teman wasit paling nggak nyaman dengan saya. Ya, karena kalau boleh jujur, teman-teman wasit ini adalah bahagian, kalau menurut saya, maaf, teman-teman wasit ini adalah bahagian yang merusak di sepak bola Indonesia karena pengaturan-pengaturan. Di dalam pengaturan-pengaturan sepak bola Indonesia yang sama-sama kita tahu. Nah, jadi saya pikir
Statement-statement yang saya buat, saya pikir itu adalah meneriakkan satu kebenaran yang tentunya tidak nyaman bagi orang-orang yang punya kepentingan, dan saya tahu konsekuensinya berdampak ke saya. Jadi, Betul. Coach Ini Adit bisa. ada satu komen bagus nih Pak Iwan. Ini dari siapa tadi? Saya lupa lihat namanya, dari siapa tadi ya? Dedi apa? Coach Bagus Prabowo. Ya, Dia komen apa tadi nih? Komennya bagus. Respect for Coach Iwan karena apa yang disampaikan Coach Iwan adalah fakta. Nah, halo Coach Bagus Prabowo. alhamdulillah. Coach Bagus Ya, Prabowo. Ini ada Pak Iwan, ada Rafiq juga, ini ada komentar. Itu udah start programnya 10 tahun yang lalu dan mereka sekarang memetik hasilnya. ya. Nah, ini ada juga teman Pak Iwan nih, siapa namanya? Adnen. Pak Iwan dari Deden nih katanya. Deden ya. Deden. Banyak. Nah, yang ada Nanda Lubis, ada adik Nanda kita. Lubis, ya. Banyak nih Pak Iwan yang lihat apa Live-nya kita ya. kita. Coach Bagus Prabowo. Nah, menarik Pak Iwan. Jadi mereka sudah tahu bahwa memang kalau saat kita jalan lurus pasti banyak musuhnya Pak Iwan. Ya. Dan kita harus itu. Banyak yang nggak siap Pak Iwan. Ya. Ya kan? Nah, sekarang aku mau nanya nih, mau ganti topik nih. Jadi beberapa teman-teman kan udah pada tahu ya, sosoknya Coach Iwan Setiawan itu adalah orang yang tidak ada istilahnya, tanpa basi, tanpa mau ngomong manis di depan tapi lain belakang enggak. Beliau adalah orang yang selalu menyuarakan kebenaran, dan saya tahu betul karena saya adalah beberapa kali sudah mendampingi beliau sebagai asistennya di license ada di Banda Aceh, di Medan. Sekarang gimana nih Pak Iwan? Pak Iwan, bicaralah sedikit mengenai youth development, ya. Karena saya rasa saya pernah dapat baca kutipan dari mana ya, klub sepak bola ataupun suatu negara sepak bola yang berkembang tapi tidak punya akademi yang kuat atau youth development yang kuat itu adalah sia-sia. Setuju nggak Pak Iwan? Setuju banget. Nah, coba nih Pak Iwan cerita sedikit lah mengenai youth development sepak bola usia muda. Yang saya rasa di Indonesia sekarang memang banyak sekali masih curi umur, olah data, dan itu juga yang mungkin Pak Iwan tahu, saya juga beberapa kali dimusuhi oleh beberapa kawan. Ya, tahulah levelnya mungkin kita agak sama tapi dalam skup yang berbeda, ya. Mungkin di dunia sepak bola usia dini, usia anak-anak, itu dia. Coba Pak Iwan bisa bercerita sedikit lah mengenai apa yang harus kita lakukan untuk youth development. Oke, saya mau say hello dulu. Ada salah satu boleh dibilang coach terbaik di Indonesia saat ini. Ada Coach Ricky Nelson. Selamat bergabung, Coach Ricky Nelson. Iya. Tenang, bisa bergabung. Apa kabar Coach Ricky? Lanjut Pak Ades. Barometer dari sebuah negara yang sepak bolanya sampai ke top level, barometernya adalah pembangunan youth development yang tertata. Yes. Jadi cerminan pembangunan youth development dalam satu negara adalah prestasi daripada tim nasional di first teamnya, di tim nasionalnya. Itu adalah cerminan daripada youth development. Jadi artinya kalau kita mau cerita prestasi di tim nasionalnya kita adalah bagaimana kita akhirnya harus kembali kepada youth development.
Itu dulu. Iya. Nah, sekarang sama yang tadi seperti saya sampaikan dari awal bahwa persoalannya kita di Indonesia ini adalah salah satunya masalah youth development. Youth development. Iya. Banyak sekali Pak Ades. Jadi kalau ditanya sama saya, akhirnya orang menganggap bahwa terlalu ribet jadinya. Tapi sebenarnya itulah yang memang harus diperbaiki. Pada saat kita Betul. berbicara youth development, pertama, kita bicara masalah ya. Jadi youth development itu sebenarnya ada dua Pak Ades. Pertama, kalau kita di grassroots ya, di akar rumput di grassroots kita berbicara itu pertama jalurnya adalah pembangunan akhlak yang mungkin bisa mengarah kepada sepak bola rekreasi ya. Pembangunan akhlak. Terus yang kedua, ini yang perlu yang kita tempuh, yang harus ditempuh oleh Indonesia, yaitu jalur elit. Jalur elit. Nah, alhamdulillah saya ini salah satu pelatih yang udah memiliki sertifikat elit youth dari FIFA. Jadi memang apa yang perbedaan antara elit sama grassroots yang sifatnya adalah rekreasi, di mana untuk tingkat elit, untuk level elit, anak-anak usia muda, di mana misalnya Pak Ades juga tahu kalau misalnya usia 10 tahun ke bawah, kita cerita tentang kurikulum bahwa anak usia 10 tahun ke bawah itu hanya dikasih main bola, tapi belum ada penekanan-penekanan dalam hal teknis dan taktikal. Dalam hal teknik dan taktikal. Nah, tapi kalau misalnya kita mulai mengarah kepada elit, anak usia 10 tahun pun kalau dia sudah punya talent yang hebat, punya kemampuan teknik yang bagus, di situ kita sudah bisa mulai ada penekanan-penekanan dalam hal teknik dan taktikal. Nah, jadi di situ. Jadi jangan lagi kita terbuai, apalagi kita mudah-mudahan di sini juga banyak pelatih muda, begitu kita bicara anak usia 10 tahun ke bawah, oh aku dapat di kursus bahwa anak 10 tahun ke bawah sifatnya hanya menanamkan rasa cinta kepada sepak bola. Sepak bola harus gembira, seperti itu. Nah, padahal yang untuk pemain-pemain yang punya talent bagus, pada saat kita mulai ada penekanan-penekanan sama mereka dalam hal teknik, dalam hal taktikal, karena dia punya talent yang bagus, akhirnya kondisi atau aktivitas yang menurut anak-anak lain tidak nyaman, tapi untuk mereka tetap batasan nyaman. Karena semua gerakan-gerakan yang kita berikan sama mereka, ya itu tidak sulit untuk mereka karena mereka punya talent yang bagus, mereka punya gerak koordinasi yang bagus. Nah, pada saat mereka masih merasa nyaman di dalam melakukan satu aktivitas tertentu di mana kita tuntut mereka, itu masih masuk di dalam koridor bahwa kurikulum untuk anak-anak usia 10 tahun ke bawah adalah mengedepankan masalah kenyamanan. Itu dulu. Iya, betul Pak Iwan. Nah, jadi pembangunan youth development banyak lagi Pak Ades. Saya juga baru pulang dari Alaves, saya juga pernah belajar di Marset Academy di Spanyol. Ya, saya juga pernah pegang nasional U17. Jadi untuk saya kerja untuk pemain-pemain usia muda bukan asing. Mungkin teman-teman juga tahu saya sebagai pemilik Villa 2000 Academy di Jakarta. Ya, jadi membangun pemain-pemain muda adalah bidang yang memang udah ini saya geluti. Nah, kita kembali lagi. Sekarang kita terutama di Aceh, Pak Ades boleh lihat siapa pelatih yang menanganin anak-anak usia muda di kita di Aceh atau katakanlah di Indonesia. Apa klasifikasi dia? Nah, apa lessonnya dia? Nah, berbeda di Alaves, Pak Ades, saya contohkan Akademi Alaves. Ya, akademi sepak bola usia mudanya, developernya. Ya, itu kurang 25 sampai 30 pelatih yang di sana, di mana semua pelatih memiliki lisensi Pro UEFA. Pro UEFA, Pak Ades. Betul. Nah, jadi
pelatih-pelatih yang sudah punya kemampuan pro license inilah yang turun ke bawah untuk memperbaiki akar rumput ini. Iya. Nah, sekarang kita balikin bagaimana Indonesia. Betul, Iya Pak kan? Iwan. Nah, Ini sekarang kejadian. Contoh, bagaimana Sintayong sekarang melatih tim nasional kita. Pada saat Sintayong bikin statement bahwa ternyata pemain-pemain Indonesia tidak lebih bagus daripada anak SD di Korea. Luar biasa. Dalam hal teknik. betul. Jadi ini saya mau meluruskan, kemarin saya juga ada lihat di grup kita anak-anak pelatih-pelatih Aceh, bahwa dikatakan di situ bahwa pemain-pemain Indonesia tidak kalah dalam hal teknik dan skill. Kalian salah, Dek. Kalian salah. Siapa yang bilang? Percaya sama saya, pemain Indonesia itu kalah dalam hal kualitas teknik dan skill. Kalah Betul. dalam hal skill. Jadi Satu lawan satu. satu lawan satu, dua lawan dua. Pak Ades tahu itu persoalan. Ya, persoalan. Karena kualitas taktikal. Jadi pemain-pemain muda usianya kita masih masih banyak yang harus kita perbaiki. Betul, Jadi kalau betul, teknik, secara skill kita nggak kalah, kalian salah, Dek. Dalam hal ini saya ingin sekali senang sama Pak Ade bilang kemarin kita mau bincang-bincang. Ini yang saya perlu garis bawahi. Tapi bukan hanya untuk kita yang di Aceh, mudah-mudahan juga di sini meng-Indonesia, ada juga dari Jawa, mudah-mudahan ikut dengar. Kalian siapa yang bilang pemain Indonesia menang dalam hal teknik dan taktikal dan skill, itu kalian salah besar. Percaya saya, ini belajar di Marseille Academy di Spanyol, saya pernah belajar di Alaves, saya pegang tim nasional Indonesia. Jadi, dalam hal teknik dan skill kita kalah. Karena apa? Karena di basicnya kita nggak kuat, Pak Des. Itu persoalan yang saya bilang sama di beda taktiknya Coach Ricky Nelson. Kemarin bincang-bincang sama Jackson Tiago, bahwa ternyata Jackson Tiago sependapat dengan saya yang mengatakan bahwa kualitas daripada pemain-pemain top level di Indonesia itu jauh sekali di bawah standar. Iya, betul. Nah, kembali, tapi kalau saya yang mengatakan itu akhirnya kembali dibilang kontroversi. Ya. Padahal apa yang kita sampaikan ini berdasarkan data. Nah, jadi inilah tugas kalian pelatih-pelatih yang sekarang berkecimpung di youth development. Kalian harus konsisten bagaimana penekanan dalam hal yang gampang aja. Kalau youth development kita awali di grassroots, kita awali dari ball mastery. Ya, Pak Ade setuju ya? Dari ball mastery, bagus ball mastery, baru kita masuk ke basic skill, bagaimana dribbling, bagaimana first start, bagaimana controlling, bagaimana receiving, bagaimana handling, bagaimana tackling, semua unsur teknik itu harus mantap. Setelah itu teknik, baru kita masuk ke tactical. Kita mulai daripada individual tactical. Bagaimana defending tactical, bagaimana attacking tactical. Karena kalau udah taktikal ini adalah bagaimana kita membawa semua unsur teknik tadi ke dalam situasi di mana sekarang sudah mulai ada pressure dari lawan. Karena kalau taktikal ini tingkatannya lebih tinggi karena di situ ada kaitannya dengan decision. Kalian ingat itu, keputusan. Ya, keputusan apa? Rekomendasinya adalah pada saat kita mengambil satu keputusan, misalnya kita pegang bola, bagaimana kita melewati dia. Ya, di situ adalah berarti taking tactical. Keputusannya itu adalah di mana kita sudah mendapatkan rekomendasi daripada technical tadi. Nah, Pak Ades sampai sejauh ini paham ya? Kita belajar dulu tentang technical, setelah itu baru masuk kita ke tactical. Karena tactical ini ada kaitannya dengan oponen, dengan lawan. Betul, Pak Iwan. Ya kan, dimana di situ kita selalu harus decision making, kita selalu ambil keputusan, baik dalam pada saat kita pegang bola yang disebut dengan attacking tactical, dan pada saat lawan pegang bola disebut dengan defending tactical, individual defending tactical, individual. Nah, betul. Apa materi latihannya? 1 lawan 1, paling banyak dulu mungkin 2 lawan 2. Karena pada saat 2 lawan 2 kita berbicara tentang pertama, orang yang ketemu sama lawan yang pegang bola, ya,
taktikal satu ya. Nah, Passing satu cover. pemain yang satunya mulai belajar tentang bagaimana dia mengambil posisi yang tepat sebagai apalagi sepak bola sekarang bermain dengan zone marking. Pada saat dia menjaga zone di situ berarti kita bicara tentang bagaimana dia harus menjaga kedalaman, bahasa sepak bolanya adalah deep, bagaimana dia harus menjaga jarak, distance, bagaimana dia harus menjaga sudut, angle, seperti itu. Nah, itu bukan hal yang mudah, Pak Anies. Betul. Nah, pada saat kita berlatih 1 lawan 1, 2 lawan 2, attacking, defending, ya itu harus punya coach yang punya kualitas kemampuan mengcoaching yang sensitif. Yang sensitif ya, betul-betul Pak Iwan. Sensitif. Ya. Betul. Jadi memang menarik yang Pak Iwan sampaikan tadi. Saya banyak belajar, terutama beberapa kali Pak Iwan datang ke Jong Aceh untuk berikan materi-materi yang mendetail tadi, seperti 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan kita terus latihan itu Pak Iwan. Memang di segi anak-anak usia muda, kadang-kadang mereka ada rasa bosan, tapi saya yakin dengan latihan 1 lawan 1, individu, 2 lawan 2, kalau mereka udah berhasil terapkan itu dan mereka mengerti betul dengan detail-detail yang kita berikan, bahwa secara praktikal nanti akan lebih enak. Ya Pak Iwan. Betul. Itu. Makanya Betul, memang karena kalau kita bicara taktikal, tingkatannya dimulai dari individual taktikal, habis itu grup taktikal, baru nanti tim taktikal. Jadi kalau kita sudah masuk ke top level, ya berarti di situ orientasinya adalah tim taktikal. Nah, tim taktikal kalau tidak punya pemain-pemain yang punya basic kuat di dalam pemahaman individual taktikal, nothing Pak Ades, tidak mungkin. Betul. Nah, jadi, Pak Iwan, sekarang ada satu lagi nih, saya mau minta masukan ke Pak Iwan nih. Ya. Masih berkaitan dengan pembinaan usia muda. Akhir-akhir ini memang ya tugas kita lah pelatih ya, karena anak-anak muda di usia-usia kelas 2, kelas 3 SMP, SMA itu mereka banyak yang saya lihat mereka punya bakat bagus, ya, tapi karena tidak punya disiplin, tidak punya pola hidup, pola makan yang bagus. Jadi bakat mereka bukan yang tadi kita cerita skill individu hebat ya, bakat mereka itu akan jadi sia-sia. Ya, saya terus terang sebagai yang punya akademi di Banda Aceh, Jong Aceh. Itu banyak orang tua Pak Iwan yang WA, yang telepon, yang curhat mengenai anak-anaknya, malah kalau latihan bola, saat ada latihan, ini pandemi ini kan banyak libur nih. Bagi banyak libur, ternyata gara-gara banyak libur nggak main bola, mereka udah pada keluyuran, pulang pagi. Padahal anak-anak yang punya bakat yang bisa saya bilang istimewa Pak Iwan. Bakat istimewa. Kira-kira masukannya gimana Pak Iwan? Memang PR ya, kita sebagai pelatih pembina usia muda adalah kita harus bisa mengarahkan mereka. Kalau saya punya prinsip ikut latihan di tempat saya di Jong Aceh, walaupun nggak jadi bola kan jadi anak baik gitu Pak Iwan. Nah, kita udah natar sama-sama Pak Des. Kebetulan kemarin PSSI kerjasama dengan DFB Jerman yang memasukkan kurikulumnya mereka berkolaborasi dengan kurikulum kita di Indonesia. Itu disebut Sport for Development. Ya, Sport for Development. Jadi apa yang saya sampaikan tadi Pak Ades, masalah teknis ya, di mana kita mulai mengarah kepada elit, katakanlah elite players yang orientasinya kita adalah menjadikan mereka akan menjadi pemain-pemain yang hebat. Tapi apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya itu ada besar daripada itu. Ada yang lebih mendasar adalah inilah yang lagi kita bahas adalah masalah akhlak. Akhlak.
Karena biar bagaimanapun pemain sehebat apapun kalau tidak diimbangi oleh akhlak yang baik, tidak mungkin akan menjadi pemain yang hebat. Iya, Tidak iya, mungkin. iya. Karena erat kaitannya di sini dengan akhlak yang tadi yang saya sampaikan sebenarnya, bahwa masalah mentalitas adalah menjadi basic daripada semua komponen unsur-unsur di dalam sepak bola. Iya. Mentalitas inilah yang disebut dengan akhlak tadi. Yang dari awal tadi ya. Yang dari awal tadi, inilah akhlak. Apa? Bagaimana pemain-pemain muda harus punya gaya hidup, lifestyle yang bagus. Mereka Ya. punya tidur yang bagus, pola makan yang higienis, ya. Jadi Istirahat yang berangkat cukup. dari basic, istirahat yang cukup, semua. Jadi ini merupakan basic. Jadi yang paling jelas di dunia yang mengedepankan masalah akhlak yang akhirnya sepak bolanya berkembang maju, Pak Ades boleh baca, boleh nyari referensi, adalah Jepang. Yes. Adalah Jepang. Setuju. Dengan Ya. memperbaiki pola hidup dari anak-anak Jepang, akhirnya Jepang berkembang maju dalam segala macam bidang. Karena diawali dari pengembangan akhlak. Mereka harus Iya, iya, iya. Iya. pantang menyerah. Semua mereka punya integritas, itu semua. Betul. Itu awal. Jadi Ya. buat adik-adik itu teman-teman pelatih di sini, jadi di dalam kalian kita membangun pemain-pemain usia muda tadi, yang terlebih penting kita adalah membangun masalah akhlak. Karena kita harapkan walaupun dia tidak menjadi pemain bola yang hebat, mereka juga akan bisa sukses dengan tidak main bola, berbekal daripada apa yang kita bawakan ke mereka sejak kecil, yaitu masalah akhlak yang baik. Dan akhirnya mereka akan tumbuh menjadi manusia yang baik. Betul, setuju Pak Iwan. Itu Pak Ade. Pak Iwan, ini banyak komentar-komentar nih saya lihat nih. Ada dari, ada Pak Rinel juga, sepak bola happy-happy. Tentu, ada Coach Ahyar juga ada kayaknya nih. Ya, Ahyar, Coach Ahyar. Coach Sukses Ahyar. Siapa lagi ya? Banyak nih Pak Iwan. Ya, tapi sayang Persiraja kemarin nggak ketemu Persidi Pak Ades. Kok ketemu Persiraja kalah tetap. Nanti sekali-sekali kita, kalau bisa live bertiga sama Surbejo enak juga nih Pak Iwan. Surbejo, iya. Pak Iwan, kayaknya durasi waktu yang kita sepakati kayaknya udah mencapai jam 11. Ya, saya senang sekali bincang-bincang hari ini. Mungkin nanti admin Instagram bisa akan menjadwalkan lagi, dan banyak teman-teman yang respon positif saya lihat dari bincang-bincang kita malam hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan di tengah COVID yang semakin nggak menentu ini ya. Amin. Rumah aja, tapi bandara dibuka dan lain-lain bla bla bla. Terserah aja katanya. Tapi intinya bagi saya kita harus tetap bisa jaga kesehatan. Kita tetap ibadah. Saya ngomong-ngomong, saya setelah ini mau lanjut Pak Iwan, saya mau itikaf lagi 2 malam lagi nih. Iya Pak Ades. Mudah-mudahan kita tinggal 2 malam lagi ya. Iya, 2 malam lagi kita itikaf. Terus saya juga belum tahu nih mudik apa enggak nih. Masih 50-50 Pak. Di Banda Aceh aja, kita di kopi aja nanti. Iya, makanya ini belum tahu nanti apakah kalau emang nggak pulang, apa nanti kita ngobrol ketemu lagi. Saya senang banyak respon dari kawan-kawan. Ada Saiful Imran tuh. Halo Bul. Iya. Saiful. Ada teman-teman Black Star Lamlom segala macam ya. Mungkin nanti kita bisa buat edisi kedua Pak Iwan. Mungkin kita ajak beberapa teman. Tapi saya belum tahu nih kalau IG live ini bisa nggak bertiga atau berempat. Nanti kita coba pelajari. Iya.
Oke Biasa Pak Ades, anak-anak kita pintar. Sebelum Pak Ades tutup, boleh saya sedikit conclusion terhadap apa yang tadi panjang lebar saya sampaikan, Pak Ades? Iya, iya, silakan Pak Iwan, silakan. Ya, jadi conclusionnya, kesimpulannya Heeh. ya dari yang tadi kita sampaikan tentang Mhm. pertama tentang yang dianggap saya kontroversi, terus kita berbicara sedikit tentang youth development, gitu ya. Iya, iya. Kesimpulannya adalah pertama ini kita mengajaklah kita sharing. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu pembelajaran buat teman-teman pelatih. Betul. Menurut saya pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang punya integritas. Integritas Mhm. nomor satu. Ya, Yes. terus kesimpulan yang kedua adalah coach adalah apa itu coach? Coach adalah Ya. orang yang memiliki, kalau saya bilang, ability of human handling. Ini penting banget, Pak Ades. Ya. Ya. Penting. Coach adalah ability of human handling. Kemampuan di dalam memanage hati manusia. Itulah Setuju. seorang coach. Karena pada saat kita bisa memegang hati pemain-pemain kita, kita akan bisa mengajak dia kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu buat teman-teman pelatih, yang pertama adalah integritas, yang kedua coach adalah ability of human handling. Ya. Oke Pak Ades, semoga bermanfaat, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke Pak Iwan, sekali lagi terima kasih bincang-bincangnya malam hari ini. Menarik tadi, memang integriti ada segala-galanya dalam hal pelatih. Kalau kata Papa Edi, coach itu pelatih, ya nggak? Ya. Papa Edi Ramayadi. Terus saya mau ngutip juga, kalau mau jadi pelatih, satu kutipan yang saya senang, pelatih itu betul kata Pak Iwan harus bisa memegang hati, ya kita dekat dengan pemain segala macam, tapi yang juga harus dimengerti oleh para pelaku sepak bola. Pelatih itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Kata Setuju. Fabio Capello. Kalau mau menyenangkan semua orang, jadilah tukang es krim. Ya, Ya, setuju ya Pak Iwan ya. setuju banget. Oke, terima kasih sekali lagi bincang-bincangnya untuk malam hari ini. Untuk teman-teman yang komentarnya belum bisa kami balas satu persatu, mungkin kita akan buat sesi 2 nanti. Yang jelas, sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat, jauhkan dari segala macam penyakit, dan bisa ketemu nanti Lebaran, kita saling maaf-maafan, walaupun mungkin lewat dunia maya, ya, tapi kita tetap dekat. Oke Pak Iwan, sekali lagi terima kasih. Kita jumpa next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.